Terima kasih untuk waktunya kepada Pak Iman yang mungkin bertugas di luar. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kita membaca firman Tuhan. Kita mau lihat PowerPoint saya karena cukup banyak. Saya persiapkan luar biasa ini PowerPoint ini karena Pak Iman menjauh-jauh hari untuk saya sampaikan di tempat ini. Ya, tema saya adalah kita di pihak Tuhan. Ya, karena kalau kita di pihak Tuhan berarti siapapun tidak ada yang bisa melawan kita. Karena kita itu selalu di pihaknya Tuhan. Ya, Tuhan itu luar biasa buat kita karena siapapun kalau di pihak Tuhan berarti tidak ada yang bisa melawan kita. Tetapi kalau kita di pihak Tuhan berarti pihak kita adalah pihak yang benar, pihak jangan sampai yang salah. PowerPoint kedua saya akan menjelaskan tentang bagaimana tentang Tuhan Yesus adalah satu tokoh sebelum ini adalah salah satu tokoh namanya seorang profesor ya, namanya Peter Westoner ya. Dialah seorang profesor ahli matematika ya. Tetapi kita melihat bahwa ahli matematika ini melihat bahwa supaya bagaimana kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa lewat 8 nubuatan mengatakan kalau 8 nubuatan tersebut menggambarkan tentang satu tokoh manusia ini dengan zaman yang berbeda karena Alkitab ini ditulis di 40 orang yang berbeda latar belakang di zaman yang kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Dalam Alkitab itu tidak langsung bluk jadi buku ya, tapi dalam waktu 1500 tahun dengan 40 penulis yang berbeda dan melihatnya itu hal sesuatu yang luar biasa sehingga Alkitab kita itu tidak gampang digoyahkan ya. Salah satunya adalah nubuatan ini, boleh saudara lihat ya di sini adalah di Mika 1 ayat 1 mengatakan, "Hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil di kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah ada sejak purbakala sejak zaman itu." Jadi dia adalah orang Bethlehem. Yang kedua, sebenarnya nubuatan itu hampir 40 ayat ya, tapi diambil dari 8 nubuatan saja dengan waktu kurun yang berbeda. Di Hosea, ketika Israel masih muda aku kasih dia dan dari Mesir, dari anakku itu. Jadi dia adalah orang Mesir ya. Dari Bethlehem yang kota yang paling kecil dan dia akan dipanggil dari Mesir. Dan di Matius mengatakan setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Dia akan tinggal di Nazaret. 3 nubuatan. Di Zakaria 9 ayat 9 berkatalah dia akan mengendarai seekor keledai. Ya, berbeda zaman lagi, berbeda penulisan lagi. Di Zakaria juga menuliskan terdapat luka di rumah sahabat-sahabatnya, ya. Dan Zakaria 13 ayat 6, dan apabila ada seorang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada padamu ini? Ini gambaran tentang Yesus. Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Di Zakaria 6 Zakaria 11 ayat 12, dia akan dijual dengan 30 uang perak. Ya, ini masih perjanjian lama, bedanya masih 400 tahun sebelum Tuhan Yesus hadir. Lalu aku bertanya kepada mereka, jika kamu anggap baik, beginilah upahmu, dan jika tidak, berikanlah, maka mereka akan membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Dan uang 30 perak ini di Zakaria masih disebut itu uang perak itu akan menyerahkan penuang logam di rumah Tuhan. Dia akan diserahkan kepada rabi-rabi atau guru-guru dan di rumah Tuhan transaksinya, ya. Dan Yesaya juga ketika dijual, ia akan dihina orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak mendapat hitungan, tidak masuk hitungan. Di Mazmur disebutkan lagi, sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku.
Jadi kita melihat bahwa dari beberapa kitab ditarik dari ribuan tahun, Stirner menulis bahwa tidak mungkin akan kejadian yang sama, ya. Karena ini kejadian yang sama, sehingga menulis Stirner ini ahli matematika, ya. Kenapa saya bawa ini? Karena perbandingannya adalah 100 triliun, ya, dari sekian orang. Jadi 1 banding 100 triliun orang itu nggak mungkin ketemu. Karena hanya 8, apalagi dicatat dalam 40 Alkitab, 40 nubuatan. Dan Stirner melanjutkan hitungan kemungkinan memenuhi 48 ramalan. Itu tidak mungkin lagi. Sehingga Tuhan Yesus dengan kelahiran seperti itu, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan 8 nubuatan aja, itu kemungkinannya 1 manusia dibanding 100 triliun orang. Itu tidak mungkin, ya. Sehingga Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, karena nubuatan itu selalu ada benang merahnya, ya. Dan ketika inilah kitab kita itu makin hari makin, kalau kita pelajari makin hari makin kuat, karena ditulis 40 orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda di zaman 1500 tahun yang lalu, 150 tahun, 1500 tahun, ya. Jadi nubuatan tersebut tidak asal dibuat, gitu, ya. Karena kalau misalkan nubuatan ada yang satu yang gagal aja pada zaman Nabi, khususnya pada zaman Nabi Elia dan Elisa, seorang nabi ketika salah bernubuat itu harus dirajang mati, dilempari batu, ya. Nah, disitulah kita melihat bahwa keindahan Alkitab kalau kita pelajari itu luar biasa. Ahli matematika pun melihat bahwa ini sesuatu yang mustahil, dia lahir di nubuatan dan di kitabnya yang spesial ini. Ya, Alkitab kalau saudara pelajari, kita luar biasa, ya. Nah, ada 2 kelompok di Alkitab melihat bahwa setelah kematian Tuhan Yesus, nah, ada 2 pihak. Yang pihak satu adalah kelompok Maria, yaitu ibu-ibu dan para krunya, ya. Dan yang satu adalah kelompok Mahkamah Agama, ya. Kita melihat bahwa di Matius 28 ini, nah, ini ada 2 kelompok yang berbeda, saudara. Matius menuliskan ketika di ayat 1, di Matius 5, di Matius 28 ayat 5 sampai 10, melihat bahwa ada sekumpulan wanita di sini melihat bahwa ketika dia lihat kejadiannya, bahwa saya akan bacakan Matius 28 ayat 5, akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku ini mencari Yesus yang kamu salibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara mati. Ia menulis kamu ke Galilea, ya di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Nah, satu komunitas di sini adalah perempuan dengan sukacita besar berlari cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Setelah berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Di sini pemberita adalah kelompok yang daripada Tuhan, di pihaknya Tuhan. Jadi gosipnya yang diberitakan adalah tentang Tuhan Yesus. Ya, dia berita bahwa Tuhan Yesus telah nggak ada di sini, ia ada di sini, ia telah bangkit, ia mendahului kamu ke Galilea. Ya, tetapi yang orang mahkamah agama, orang pemerintahan pada saat itu melihat bahwa orang-orang tersebut harus dibengkokkan itu berita. Jadi kematian Tuhan Yesus itu harus dibengkokkan, dan itu sampai sekarang. Ayat 11. Dan mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu di kota memberitahukan kepada segala terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid datang malam-malam itu mencurinya untuk ketika kamu sedang tidur, dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Akhirnya dia disogoklah supaya Tuhan Yesus itu matinya tidak seperti itu.
Mereka menerima uang itu berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bayangkan, dusta mahkamah agama itu beritanya sampai sekarang, bahwa Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, dia tidak bangkit dari kematian, dan Tuhan Yesus bahkan menikah. Dan ini sesuatu yang mengerikan, saudara. Kembali kepada diri kita, apa yang terjadi dalam kita. Memang ini kelihatannya sepertinya berita bohong yang besar, yang hoaxnya diangkat dari sekarang, karena masalahnya dibengkokkan. Tetapi kita kembali pada diri kita. Kalau kita di pihak Tuhan, berarti apa yang kita ceritakan adalah selalu nama Tuhan, kesaksian dimanapun kita berada, di komunitas berada. Mungkin kita lagi kerjaan atau di mana, kita doakan yuk. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus pasti tolong kamu. Tapi berita yang salah, nggak mungkin lah Tuhan tolong kita. Yang lalu-lalu juga nggak tolong. Tapi kadang-kadang mulut kita harus minum jamu. Artinya apa? Jaga mulut. Ya. Kalau kita nggak ngomong apa-apa, nggak usah jualan kompor, ya. Dan lain sebagainya. Kemarin ada satu hal yang saya rada mengaku dosa saya, ya, karena sudah nggak tahan gitu ya. Saya mau laporin orang ke polisi, 2 orang ya, dengan kasus yang berbeda. Karena udah nggak tahan ya, atau saya udah laporin aja karena pihak kita udah benar. Tapi kalau saya laporin, hati nurani saya berbicara. Masa sih, iya kan? Kita laporin orang ke polisi harus angkat ini, tapi ya itu kenyataan. Dan orangnya yang satu, orangnya juga dia siap gitu supaya hutang saya lunas. Saudara, ada orang-orang tersebut. Akhirnya yang satu adalah saya desak, saya tekan dia, laporin kata saya. Dia nggak laporin juga. Hari itu saya omelin. Pokoknya kamu laporin orang tersebut. Jujur itu bertentangan dengan hati nurani. Tapi untungnya ya, tiba-tiba hari minggunya, hari paginya itu orang itu datang nyerahin segala asetnya. Puji Tuhan kata saya enggak. Tapi ya kadang-kadang yang seperti itu tuh. Kadang-kadang apa yang kita beritakan kadang-kadang masih di pihak Tuhan enggak? Kalau pihak Tuhan kita masih kadang kasihan. Kadang itu tidak sesuai dengan hati nurani. Kadang-kadang di lapangan kita ketemu orang-orang yang kadang-kadang di luar naluri kita, di luar hal-hal yang jahat gitu ya. Kalau pakai hati kita nggak ketemu. Tapi kalau misalkan kita yang saklek-saklek, nah kita selamat. Kadang-kadang kan kita diperhadapkan dengan mau cari benar atau cari selamat. Pasti semua cari, kalau benar biasanya di skip, pasti carinya selamat. Anak kita misalkan kelaparan ya, karena pernah terjadi dalam kehidupan kita. Mau cari benar, apa mau cari selamat? Kalau cari benar bertahan dengan iman, ya nggak boleh pinjam. Tapi mau cari selamat ya cari pinjaman yang cepat, pinjol akhirnya. Ya. Kadang-kadang realita yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi, saudara. Di zaman Elia pun adalah satu nabi mengadukan perihalnya gitu ya. Ya, anaknya udah siap dibawa algojo ya istilahnya. Dibawa algojo untuk diambil karena tidak bisa hutang. Karena suaminya meninggalkan seorang nabi tapi meninggalkan hutang. Tapi satu sisi dia mencari takut akan Tuhan. Ketika bertemu dengan Elisa, saya melihat bahwa orang itu ya di pihak Tuhan sehingga imannya bekerja. Karena kalau dia tidak takut Tuhan, ketika Elia mengadakan mujizat, imannya nggak bakal kerja. Jadi di satu sisi kadang-kadang trouble dengan masalah kita, tetapi kalau masih menyimpan iman, masih kita berpihak kepada Tuhan, maka Tuhan yang beda kita gitu. Ada perbedaan-perbedaan karena setiap hari kita juga ada peperangan, ya. Mau di pihak kita siapa? Atau misalkan saya nggak mau tahu, ya udah kamu cari saudara yang siapa gitu ya. Jadi kita di pihaknya siapa? Perempuan ini yang masih mencari Tuhan, atau dosa agama yang istilahnya dia bisa disogok, dia diputar balik gitu ya. Dia diputar balikan karena kita itu anak Tuhan, satu-satunya nggak bisa disogok, nggak bisa dimain-mainkan sama orang supaya kita punya nilai gitu ya. Sehingga orang menilai bahwa itu berbeda. Ya, saya ketemu dengan rekan-rekan saya sekarang itu berbeda, saudara, bukan anak-anak Tuhan lagi. Yang istrinya servernya itu udah berbeda, saudara. Istrinya yang 6, yang satu istrinya udah berapa banyak lagi, rata-rata punya perceraian apa segala macam. Tapi saya di tengah-tengah mereka supaya saya jadi garam dan terang bagi mereka.
Apa yang kita dapatkan bahwa kita harus punya nilai, ya. Karena kalau kita yang berubah dengan sana, ya gampang banget saudara. Tetapi bagaimana caranya kita supaya tetap bertahan dengan iman kita, ya. Komunitas yang sekarang itu ya lihatnya sepertinya, kok hancur banget. Tapi saya lihat bahwa ada perubahan-perubahan yang sepertinya lihat perubahan mereka, sehingga ya udahlah kita joinan. Ya udahlah. Karena kadang-kadang kalau joinan sama anak Tuhan, kadang-kadang saya lebih rancu gitu ya, lebih apa ya istilahnya, makan buah si malakama, maju mundur agak banyak perbandingan, lebih baik sama orang dunia sekalian. Nah, supaya kita jadi berkat di tengah mereka. Nah, ada pihak ini bahwa Maria dan sekutunya tetap di pihak Tuhan, dia tidak bisa disogok gitu ya. Dan slide 5 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, Roma 8 ayat 31 mengatakan bahwa Paulus pada saat itu, Roma itu ditulis bahwa Paulus itu di dalam penjara tahanan, saudara. Kalau dia mau memanfaatin fasilitas, dia bisa tinggal nyangkal aja udah keluar gitu ya, nggak usah susah-susah, ntar tobat lagi. Tapi nggak seperti Paulus, nggak seperti itu saudara. Ya, dia tetap bersikeras dengan imannya, sehingga iman tersebut membuahkan hasil. Dan oleh surat Paulus lah paling banyak ditulis, yaitu 13 kitab oleh Paulus, dan kita menikmatinya ya. Bahwa kitab-kitab Roma itu menuliskan khusus untuk orang-orang Yahudi yang tadinya tegar tengkuk, tadinya orang-orang yang susah untuk diberitakan, tapi Paulus lah yang menjadi jembatan buat mereka. Karena apa? Dia masih di pihak Tuhan. Kesulitan apapun buat Paulus, sampai kematian menjemput dia, karena dia dirajam, dia tetap di pihaknya Tuhan. Ya, kalau di pihak Tuhan dalam situasi yang nyaman, itu jangan tanya saudara, ya jangan tanya. Nah, saya akan satu tokoh, karena saya lebih ke biografi ya. Nah, terus adalah salah satu kerajaan namanya Kerajaan Abia ya. Kerajaan Abia ini dari kerajaan saudara ya. Jadi Israel dan Yehuda ini dari zamannya Salomo udah mulai pecah ya. Terbentuklah dua kerajaan. Jadi saudaraan misalkan, jadi antara Israel dan Yehuda menjadi dua kerajaan. Tadinya pada zaman Daud Salomo ini satu kerajaan. Nah, pecahlah kerajaan tersebut. Dan saya akan bahas tentang Yerobeam dan Abia. Nah, kita melihat bahwa di dua raja ini ada sesuatu yang menarik ya. Ya, Yerobeam dan Abia. Ini saya lebih penekanan di sini karena saya cukup menarik ya. Di 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai 32. Ya. Raja Abia ini kalau saudara perhatikan ya, saya udah baca berulang-ulang, saudara percaya dan nyimak saya aja. Karena cukup panjang, tidak mungkin saya bacakan ya. Di 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai 22, Raja Israel itu sudah berdiri 18 tahun dan dia adalah ahli perang ya. Saudara bisa baca. Di sini saya ada satu perbandingan di satu perikop ini, melihat bahwa Raja Israel ini adalah Raja Yerobeam sudah 18 tahun mimpin dan dia ahli perang. Sedangkan Yehuda adalah Raja Abia baru 3 tahun mimpin ya, baru 3 tahun ini, anak kemarin sore ya. Tapi ada satu perbedaan yang menonjol di sana. Sama-sama keturunan Daud, sama-sama keturunan Salomo. Nah, Raja Yerobeam pada saat itu ada perselisihan sehingga dialah adu perang ya, adu perang nih. Raja Yerobeam membawa 800.000 orang tentara yang gagah dan kuat ya, gagah dan kuat yang terlatih, istilahnya pasukan elitnya. Sedangkan Raja Abia karena dia baru memimpin 3 tahun, dia bawa 400.000 orang tentara ya, 400.000 orang tentara, sama-sama pasukan elit dan siap deal untuk berperang ya. Dan menjadi perbedaan bahwa Raja Yehuda, Raja dan Israel, bahwa di ayat 19 Raja Israel adalah menyingkirkan imam Tuhan, menyingkirkan imam-imam Lewi
Jadi imam Lewi dia bunuh, dia sikat, tidak mengandalkan Tuhan lagi, ya, karena dia tidak mau berpihak pada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Serta Raja Israel ini menutup ketika dia berperang, dia menutup depan belakang barisan Yehuda. Saudara pernah kejepit, ya, ditutup kiri kanan depan belakang jalan saudara. Saya alamin akhir-akhir ini, dan itu doa yang paling efektif adalah doa kepepet, ya, doa yang kejepit. Biasanya itu berserunya lebih nyaring, ya. Dan ini udah kepepetnya luar biasa, ya. Maaf, saya udah kepepet depan belakang, udah ditutup sama orang Israel karena pasukannya kan Yehuda lebih sedikit. Pasukannya lebih sedikit karena dia 400.000. Dan salah satu kesalahan Israel adalah Raja Israel adalah dia melawan Tuhan. Ada ayatnya, ya, dia melawan Tuhan di ayat 12. Dan Israel pada saat itu, tadi kan perbandingannya udah tahu bahwa Yerobeam 800.000, tentara Abia 400.000. Tapi yang kalah, kita melihat bahwa karena Abia terus, Raja Yehuda itu mengandalkan Tuhan dengan tetap istilahnya mengandalkan Tuhan, dan dia berteriak kepada Tuhan, dia tetap jaga apinya Tuhan itu siang dan malam. Di ayat 10-11 saya akan baca, ya. Tetapi kami ini Tuhan Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Nah, tidak meninggalkannya dengan keadaan kejepit. Dan Allah Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dalam wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengukur kandil emas dan dengan pelita-pelita untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang melihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, dan kamulah yang meninggalkannya. Jadi orang Israel meninggalkan Tuhan sehingga tidak ada kemenangan. Lihatlah ayat 12. Pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan napiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, janganlah kamu berperang melawan Tuhan, karena ini nggak bakal menang. Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Dan kenyataannya memang kematian tentara Israel yang tadinya 800.000 mati 500.000 orang. Dan orang Israel tidak ada yang mati. Bayangin, kalau dilihat dari strategi perang, Yerobeam pasti menang. Kalkulasinya pasti menang. Misalkan kita punya tank baja, perang dan lain sebagainya, tetapi kita melihat bahwa kemenangan ada di pihaknya Tuhan, di pihaknya Raja Abia. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan, dia jaga api itu siang dan malam. Nah, kadang-kadang serangan iblis buat saya, mbak istri, hampir samaan. Tengah malam bangun, ingat seseorang yang nyakitin kita, ingat seseorang yang punya masalah dengan kita. Wah, itu pergumulan. Dan itu saya ambil kesimpulan bahwa kita harus berdoa pas ketika ada itu, berkati dan mendoakan. Karena ini tidak gampang, saudara. Ketika posisi kejepit di semua, seperti Abia ini kejepit, ditikung sana sini, dia mengandalkan Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan. Karena bedanya apa? Kita mengandalkan Tuhan hari ini dan besok, masalah kita tetap ada. Tetapi ketika mengandalkan Tuhan, masalah memang tetap ada, tapi Tuhan kasih kekuatan mental kita. Ya, belakangan ini hal-hal yang gak enak saya rasakan. Tapi kalau nggak kuat doa, selesai saudara. Karena kadang-kadang jawaban Tuhan itu nggak selalu, ya. Dan Allah yang memimpin, ayat 12 ini melihat bahwa bangsa Israel adalah mati konyol 15.000 orang, dan kita melihat bahwa kemenangan yang diambil Yehuda adalah kemenangan yang besar, dan kerajaannya menjadi kokoh serta hidupnya makmur. Saudara, memang kadang-kadang kalau dilihat dari tadi kisah tentang Elisa, ada seorang pengaduan, dia harus membayar hutang, sehingga dia harus ada apa di rumah kamu. Kadang-kadang orang nggak jujur, saya udah nggak punya apa-apa, katanya. Padahal beritahukan apa-apa, hanya punya bencana. Jadi terus cari keluar, artinya cari relasi, sehingga kan istilahnya
apa ya istilahnya, seorang nabi itu pun, istri nabi itu ketika dia cari ke tetangganya kiri kanan, dia nggak berhutang, dia cuma cari pinjam bejana, ya, sehingga cara itu yang efektif buat pada zaman itu, sehingga dia tidak berhutang, dia cari relasi, dia cari hubungan sama orang-orang tersebut, sehingga saya ingat betul bahwa imannya itu bekerja gitu. Dia memang pada saat itu terlibat hutang mungkin ya, tapi imannya ketika ada mujizat itu kerja. Karena kalau nggak ada iman, itu mujizat ketika diperintahkan Elia, meskipun bersikeras saya nggak punya apa-apa. Kadang-kadang orang, kita mau datang aja udah ngomong, oh saya nggak apa-apa, atau misalkan oh awas orang itu mau pinjam duit gitu ya. Saya memang banyak kesaksian tadi, tapi ingat saya nggak pernah jual kisah untuk supaya wah orang tergerak dan sebagainya. Nah, tetapi kita melihat bahwa ketika orang itu mengenalkan Tuhan, bahwa sesuatu yang besar yang kita dialami, bahwa Raja Abia ini meskipun dia baru, tapi Tuhan sertai. Karena apa? Dia di pihaknya Tuhan. Kalau di pihaknya Tuhan, wah segala sesuatu itu luar biasa, saudara. Di sebelum Lebaran kemarin target saya ya bla 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 bla, tapi kenyataannya nggak seperti itu, saudara. Kenyataannya hutangnya masih ada. Nah, biasanya kalau menghadapin kolektor kan ya saya udah bisa lah, udah ngerti caranya. Yang penting kita nggak galak, nggak ngegas, karena teman saya pun ketika dia punya utang, orang itu ngegas, akhirnya dia apa, marah, dan akhirnya apa namanya istilahnya nonjok lah. Dan ketika itu jadi masalah, yang punya utang bebas, yang apa namanya, yang teman saya yang punya utang ke dia, istilahnya malah penjara. Dan disitulah kadang-kadang hal-hal yang tidak enak terjadi gitu ya. Jadi bagaimana tetap mengampuni, tetap berkati, dan ini menjadi satu pergumulan yang menjadi realita. Dan kemarin Lebaran ini, puasa ini, teman saya dari memang baik, nagihnya nggak kasar lah. Kalau kolektor kan saya bilang saya masih bisa hadapin dan lain sebagainya. Tetapi kalau teman saya itu beda, saudara, halus banget, halus. Dia nggak mau pulang, saudara, seminggu di rumah. Yang penting saya pulang bawa uang. Nggak enak lebih, enak nggak lagi, saudara. Dia terus pagi, siang, sore, Pak udah ada masuk uang, Pak ada masuk uang, dan lain sebagainya. Terus setiap hari, saudara. Hal seperti ini saya belum mengalami. Sepertinya kok Tuhan tingkatan imannya harus naik terus gitu. Tingkatan imannya harus apa ya istilahnya, harus terus bertahan dengan iman kita. Kalau udah nginep, saudara, di tempat tidur saudara misalkan ya, dia punya utang. Kalau misalkan satu mobil 2 jam misalkan punya utang apa, ya sudahlah. Tapi ini nginep hampir seminggu, saudara. Rasanya enaknya gimana, saudara? Akhirnya satu kesimpulan, Pak, daripada kita ini mau Lebaran, Bapak juga mau pulang, istri Bapak juga udah nungguin, karena udahlah, saya kasih jaminan, udah mobil saya bawa. Ya sudah, akhirnya ketemu satu sisi, ya. Tapi satu sisi, saudara, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saudara, ada namanya masa-masa apa ya? Tuhan mau lakukan mujizat, jalannya saya udah ada gitu ya, tetapi banyak hal yang keganjal gitu. Saya mau bertemu pendana ya dari Bali, bla bla bla. Pas mau berangkat dia kena DBD. Ya. Pas ada mau pencairan tanda tangan, orangnya sakit. Salah satunya keluarga saya sakit. Akhirnya kena masalah lagi saya. Kata saya apa? Semua sepertinya tertutup. Tapi kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, itu akan jadi masalah. Saya pulang dari Jawa. Perkiraan saya nyampe jam 11 karena lain kondisi macet. Yang lagi juga sama, saudara. Ada sampai jam 12:30 saudara nungguin di rumah. Bla bla bla, udah bawa biasalah dekingan ya. Saya berdoa sepanjang jalan Tuhan, tapi ya itulah Tuhan kasih kekuatan. Kadang-kadang berbeda gitu. Yang ditelepon tadinya ngamuk-ngamuk, ketika ini Salom Pak bla bla bla, ya biasa aja. Ya, tapi ada hal-hal yang sifatnya kenapa diuji tahun ini. Tahun ini memang saya imani, mungkin Bapak dan lainnya juga, tahun ini adalah tahun di mana berkat dibuka. Tahun ini di mana kelimpahan terjadi gitu ya buat saya dan saudara yang percaya. Tetapi satu sisi kita melihat bahwa iman dan realita kadang-kadang bertolak belakang, saudara. Ya. Nah, saya melihat bahwa Paulus pada saat melayaninya, ketika dia bertobat, dia tidak tergoncangkan oleh dunia. Tetapi
kita melihat bahwa slide berikutnya adalah satu orang Demas yang bersama-sama Paulus, ya, dia meninggalkan dunia ini, ya, karena dia awali dengan roh dan dia mengakhiri dengan daging. Jangan sampai saya dan saudara mengakhiri terus awal dengan roh, diakhiri dengan daging. Terus awal dengan roh dan dimulai dan terus berjaga-jaga dengan diakhiri dengan roh. Ya. Bayangin saudara, Demas itu biasa pelayanan sama Lukas. Demas itu pelayanan sama Paulus sampai rela-relanya meninggalkan dunia ini. Ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes, dan pergi ke Galatia dan Titus di Dalmatia. Ya. Demas ini bayangin aja, saya foto sama Pak Eras, Pak Surya, Pak Iman, bangganya minta ampun saudara. Iya enggak? Sama Jaya, bangga gitu saudara. Baru beberapa kali ya. Tapi ini Demas ini sama Paulus loh. Sama Paulus sama Lukas, dia sama-samanya. Tapi kita melihat bahwa Demas pun meninggalkan dunia ini. Ya, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanannya. Karena apa? Situasi dunia ya coba untuk menarik dia. Gitu. Akhirnya dia meninggalkannya. Karena apa? Tidak disertai karakternya. Maaf. Nah, ada satu juga pada saat di perjanjian lama, Ruben dan lainnya memihak kemana pada saat selanjutnya? Nah, Ruben dan lainnya memihak kemana? Maka segenap Musa pintu berdiri di perkemahan itu secara berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi. Nah, Bani Lewi pada saat itu kan ada 12 suku. Sehingga pada saat itu ada pemilihan, kenapa suku lain tidak ditulis pada 12 suku. Musa itu pada situ dia masih di Gunung Sinai dan dia kelamaan, sehingga bangsa Israel ini melihat bahwa apa istilahnya? Mulai Kristennya terkikis, istilahnya kayak sekarang Kristen progresif lah. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing meningkatkan pedangnya dan pinggangnya, berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dan pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang bangsa itu. Dia tidak memihak Tuhan karena masih mau ikut Musa atau mau ikut Harun lewat lembu tersebut. Karena ya mungkin sekarang saudara dengar ya Kristen tentang progresif itu. Ya, jadi Alkitabnya sama tapi kebanyakan tentang masalah hedon dan lainnya itu lebih ditinggikan. Dan pada saat itu saya melihat bahwa Ruben itu kok dan Bani Lewi, Ruben, Isakar dan Zibulan, semuanya kok cuman hanya berpihak kepada satu saja. Karena apa? Dan sekiranya kita melihat bahwa suku Lewi terus bertahan ya, sampai ada tanda-tanda membuat satu pundi-pundi. Terus dan suku Lewi ini yang diandalkan untuk rumah Tuhan. Ya, dia tidak boleh bekerja di ladang Tuhan. Dia tidak boleh punya ladang karena apa? Dia tetap diperuntukkan untuk Tuhan. Nah, slide berikutnya 11, bahaya kuasa kalau tidak disertai karakter. Jadi saya melihat bahwa ketika kita di pihak Tuhan, punya powerful, punya kekuasaan yang luar biasa. Seperti yang salah satu ini ya, saya akan baca. Waktu Abraham setelah mempersembahkan Ishak. Ini ya, penting saudara, penting. Ini ayat jarang dibahas. Ayat yang biru ya. Kejadian 22 ayat 19. Abraham itu melihat bahwa setelah peristiwa Ishak, setelah mempersembahkan Ishak, berkatalah Kejadian 22 ayat 19, kemudian kembali Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama ke Betseba, dan Abraham tinggal di Betseba. Ini setelah peristiwa Ishak. Dia tidak pulang ke rumahnya, ke Ribka, ke istrinya. Tetapi kita melihat Kejadian 23 ayat 2, kemudian matilah Sarah Kiriat Arba itu Hebron di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Jaraknya 43 kilo dari Betseba ke Hebron. Nah, kenapa Abraham tidak balik ke rumahnya? Kenapa? Nah, ini kadang-kadang dan hampir 7 tahun. Baru pas meninggal, barulah turun. Barulah Abraham pulang ke rumahnya. Jadi kadang-kadang setelah pekerjaan Tuhan selesai, kadang-kadang doa sudah dijawab, kadang-kadang suka lupa mengandalkan Tuhan ya.
Puji Tuhan dijawab, tapi nggak doa lagi. Ya. Ayat berikutnya, saya akan kasih contoh lagi. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Maka takutlah ia. Ini setelah membunuh 850 nabi, Elia itu ya. Setelah menurunkan hujan api, maka takutlah ia. Ia di sini Elia, lalu bangkitlah dan pergi ke menyelamatkan nyawanya. Putus asa, dan setelah sampai ke Betseba, ia termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya. Bujangnya pun ditinggal tanpa diingat di sana. Tetapi ia sendiri masuk padang gurun sehari perjalanannya, padahal ini cuma dikejar satu perempuan. Lalu ia duduk di bawah pohon ara, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, kembali nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab ada yang putus asa juga. Elia kurangnya apa, saudara? Ya, bisa membunuh Nabi Baal 850. Dia lawan sendirian. Ya, setelah dia bergulat dengan nabi-nabi palsu, dia menang. Dan setelah peristiwa itu, ya, Isabel mengejar dia dan dia tak ketakutan. Ya, karena apa? Dia menjaga apinya lagi. Ya, dia tetap tidak menjaga apinya lagi, sehingga dia sepertinya mau mati, putus asa. 2 hari lalu saya dapat artikel ya. Saudara pernah, mungkin ya usia kita masih inilah. Kalau saudara klik Robbie Williams, saudara tahu itu penyanyi dan aktor cukup terkenal di Hollywood ya. Robbie Williams umur 63. Dia nggak kekurangan kekayaan, saudara. Karena nyanyinya dia lebih dari 15 juta kopi terjual. Ya, 1000 aja udah berapa, saudara? Kan nggak mungkin harga 1000-an itu. Ya, Robbie Williams ini cukup terkenal. Saudara kalau klik di Google, nah, saudara pasti paham. Dan dia seorang artis, seorang istilahnya yang suka bercandaan juga. Tapi kita melihat bahwa Robbie Williams ketika dia khawatir, dia gantung diri di rumah yang mewahnya. Saudara, apa yang dikata? Dia punya beberapa penyakit, tapi penyakitnya bukan yang fisik ya, tapi seperti Alzheimer hingga lupa dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika dia putus asa, kekayaannya, hartanya tidak bisa mengobati hidupnya, akhirnya dia bunuh diri. Dia juga Kristen, saudara. Robbie Williams ini cukup terkenal, saudara. Ya, tapi disitulah kita melihat bahwa kalau nggak kuat di dalam Tuhan, sia-sialah, saudara. Ya. Kadang-kadang ketika saudara nggak tidur atau saudara ingat masalah, saudara baiknya apa? Ninggalin Tuhan, tetap mencari komunitas yang nggak jelas atau mengandalkan Tuhan. Lebih baik mengandalkan Tuhan, lebih baik gitu ya. Karena apa? Akan lebih kuat. Ya, salah satu lagi saya kasih contoh ya tentang Simson. Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan 3. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Ya, jadi Simson itu setelah membunuh 1000 orang dengan dengan rahang kijang, rahang rusa, dia membunuh, roh Tuhan beserta dia, dan setelah itu, ya itulah, dia pulang ke rumah Gaza, dilihat seorang anak perempuan sundal. Ini nggak usah ditafsirkan lebih dalam ya. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota. Itu kedua pintu kota. Kedua pintu dicabutnya semuanya beserta palangnya, diletakkan di atas bahunya, dipanggul ya istilahnya, bopong. Lalu semuanya ini diangkutnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ya, jaraknya 61 kilo kalau pakai Gojek gitu. Logikanya, saudara, kenapa Simson masih kuat padahal lagi dosa? Ya, jadi kuasa itu luar biasa, Tuhan. Tapi ketika dia berzina pun, ninggalin Tuhan pun istilahnya, mulai dosa, kekuatannya masih ada loh. Bayangin aja gerbang kota loh, pintu Jaya aja saya suruh bangku 5 lah, bawa ke Karawaci atau ke Lipo nih, kalau keangkat nggak? Saya yakin nggak mungkin. Ya, atau 2 kaca di depan tuh. Apalagi dia gerbangnya, palang pintunya ya, dia dipanggul. Tapi disitulah melihatnya bahwa Simson masih kuat, tetapi dosanya jalan. Ya, doa, tapi dosa jangan sampai jalan. Itu kadang-kadang ya. Karena kita melihat bahwa Simson ini orang yang kuat ya, yang secara supranatural kayak Superman. Ya, pada saat terakhirnya pun dia dikasih kesempatan untuk bangkit lagi, tapi tanpa mata sehingga dihancurin pintu 2 tahun, mungkin yang meninggal pada saat itu 100.000 orang. Nah,
Apa yang kita dapat dari sini bahwa ketika tidak meninggalkan Tuhan, bahwa saudara akan hidup jauh daripada Tuhan dan hal-hal yang mustahil tidak bisa dikerjakan lagi. Karena apa? Kekuatan kita hilang. Slide berikutnya. Ya. Nah, saya ada satu hal yang luar biasa di ini, bahaya ucapan bim sim salabim adakadabra. Jadi orang Kedat tidak suka bahasa ini. Ternyata bahasa ini saya pelajari adalah bahasa Ibrani, bahasa Aram ya. Ya. Jadi bahasa ini yang melihat bahwa saya buat seperti saya katakan, saya membuat seperti katakan. Jadi bahasanya ini rohani banget sebenarnya. Jadi simsalabim ada kadabra ini kan biasa pakai orang-orang sulap ya atau apa. Ternyata ucapan ini jadi pertentangan saudara. Dan nggak boleh dipiralin. Tapi yang merealin hari ini saya. Jadi perkataan ini adalah kata-kata yang saya perkatakan gitu, bahwa saya buat seperti saya katakan. Jadi ada penciptaan, karena firman itu adalah sesuatu yang diciptakan, ya sesuatu yang dikatakan untuk diperbuat gitu. Jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya itu adalah firman Tuhan. Tadinya kan kejadian pun istilahnya tidak dibuat dengan apa, tetapi dengan firman Tuhan. Karena perkataan kita adalah menciptakan. Perkataan kita itu bukan membuat lagi, tapi menciptakan yang nggak ada. Itu luar biasa firman Tuhan itu ya. Apa yang saya katakan, Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang buat. Kadang-kadang di masa sulit kita, kadang-kadang seperti saya pernah di sini, bahwa orang ketika punya masalah berkata-kata dalam hatinya itu adalah 7 kali lipat, ya 7 kali lipat. Tadinya misalkan saya nggak ada masalah, saya ingat sekali waktu renungan saya baca di sini. Biasa berkata-kata hati kita cuma 7.000 kata atau setiap hari, kecuali perempuan itu bisa 20.000 kata satu hari. Tapi ketika dia masalah, tekanan, itu bisa jadi 70.000 kata per hari. Karena apa? Aduh saya bingung, aduh gelisah, aduh lain sebagainya. Karena disitulah tekanan kita, mau positif apa mau negatif. Kata-katanya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, pasti saya lewati, pasti saya bisa. Ya. Sehingga perkataan ini yang membuat kita kuat lagi. Karena motivator sekalipun tidak bisa membawa kita dalam kemenangan, tergantung respon kita. Ya, terus slide saya masih ada. Nah, saya melihat bahwa ada satu tokoh Ayub. Pada saat itu Ayub yang menjadi di pihaknya Tuhan, kita melihat saudara. Saudara boleh baca. Ayo kita baca 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah. Sudah 7 sama-sama. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Rindu dengan Tuhan. Ayub pada saat itu dia lagi sakit. Dan dia belum dapat jawaban. Ya, kalau Ayub bacanya 42, wah itu udah dipulihkan. Anaknya ada lagi 7. Ayub itu mati anaknya 7. Harta bendanya, asetnya habis. Dan yang lagi itu adalah kesehatannya habis juga saudara. Tapi nggak mati masalahnya. Ya. Dan saya melihat bahwa, pernah nggak saudara bertanya, kenapa Tuhan nggak menjelaskan kenapa Ayub seperti itu? Pernah nggak ada ayatnya? Ayub, misalkan Tuhan ngomong, Ayub kamu itu buat seperti ini supaya begini-begini. Dan dia nggak tahu seperti apa. Kita juga punya kisah kehidupan, kenapa Tuhan nggak jelaskan gitu bahwa saya mengalami seperti ini, ya. Dan Ayub pada posisi tersebutlah mengatakan, ya aku sendiri akan memihak kepadaku. Dia istrinya udah nggak pihak kepada dia lagi, tidak memihak kepada Tuhan lagi, tetapi dia tetap bertahan. Kerinduannya, cintanya tidak mengalahkan dia dengan sesuatu apapun. Ya, kita ingat bahwa perjanjian lama ini diawali dengan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah tanah Mesir ke tanah Kanaan ya. Dan pada saat itu saya mencatat ya, perang pada zaman Mesir ke tanah Kanaan ya selama 40 tahun itu cuma ada 22 kali. Tapi yang jadi bahaya, kenapa pada zaman Yosua keluar dari tanah Kanaan, masuk tanah Kanaan satu generasi itu berperangnya 88 kali. Kenapa? Zona nyaman harus lebih diperangi. Saudara, mungkin saya dengan kondisi sekarang kalau tidak banyak masalah, mungkin saya nggak maju. Cinta Tuhan luar biasa.
Tapi cinta Tuhan kalau disertai dengan fasilitas yang bagus mungkin ya biasa-biasa aja saudara. Di sinilah kita melihat bahwa Ayub yang menjadi motivator kita, saya dan saudara, bahwa ini yang luar biasa. Ya, sehingga Ayub ini dia masih cinta Tuhan dengan keadaan yang sesulit apapun. Saya pada saat baca ini ya, saya kayaknya saya nggak ada apa-apanya dibanding Ayub. Ya, kayaknya nggak banding apa-apa.